Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khususun ila masyayikhina lirbai wa khusus Syekh Muhammad Anwar Mansur Al-Haj wa khususun ila arwahi jamil mustahidin wal munawwibin wa usulihim wa furihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kajian ini dimulai, mungkin dari teman-teman ada yang tidak ditanyakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanyakan redaksi yang ada dalam kitab Qawaidul Ala'i. Di situ ada lafaz la yu'malu amalu bidon. Nah, tiba-tiba kok seperti itu? Yang masih saya janggalkan, bagaimana usul fikihnya dalam kitab Jam'ul Jawame' besertaan dengan contohnya. Ya, ini masalah qaidah la yu'malu bimaduna illa ayyakuma dalilun khosun ala ibadihi. Sebelum kita menyelesaikan satu kasus ini, kalau kita perhatikan, ini pembahasan dari masalikul illat. Jadi layu malu bimaduna itu akarnya dari masalikul illat. Yang nomor 5 yaitu berupa al-munasib. Kemudian kalau kita lihat dalam Nadhum Jam'ul Jawame', sebelum kita membaca Jam'ul Jawame', mungkin akan saya bacakan nadhumnya Kaukabus Sateh. Bismillahirrahmanirrahim. Summal munasibu idza yutabaru fi aini hukmin wasfin yadhiru binasin au ijma'il mu'assaru aula bi angkana bihil muqtadar. Tartibu hukmihi ala waqfi walau lil jinsi fil jinsi mula iman roham. Nah, dari nadhum ini kalau kita pahami bahwasanya munasib itu apa? Munasib itu ialah al-mula'amah. Itu kalau secara lughah al-mula'amah. Mula'amah itu adanya sisi keserasian. Berarti dari takrif secara lughawi ini saja kita sudah bisa mengandaikan takrif secara istilahnya. Kalau takrif secara istilahnya itu ialah takyinul illat bidai munasabatin bainal mu'ayyan wal hukmi ma'al iktirab wassalama anil qawadir. Berarti di situ ada sisi keserasian antara ainul wasfi. Berarti sifat tersebut atau kita gambarkan bahasa enaknya itu ilah. Adanya sisi keserasian antara ainul wasfi dan hukum yang ada. Nah ini yang dinamakan dengan masalikul illat munasib. Kalau dalam contohnya itu
man massa dzakarahu falyatawaddo. Berarti dari redaksi ini ainul wasfinya apa? Ainul wasfinya ialah man massa. Di situ ada sisi majuzaka atau mengusap kemaluan. Hukumnya apa? Falyatawaddo berarti hadas. Nah ini ada sisi keserasian antara ainul wasfinya besertaan hukum. Nah ini masih. Kemudian karena ada sisi keserasian antara keduanya ini dalam hukum, maka kalau dalam Kaukabus Satek tadi dijelaskan ini ketika serasi dengan nasr atau ijma'u, maka namanya ialah munasib muasir. Nah, munasib muasir itu yang selaras dengan ijma' atau nas. Seperti halnya hadis tadi, man massa dzakarahu falyatawaddo. Atau kalau dalam kitab Jamul Jawamitnya itu menggambarkan iskal, ilatul iskal. Kan masalihul ilat itu kan metode kita untuk mencari ilat. Nah, dalam iskal itu kan ada hadisnya yang mengatakan kullu muskirin haram. Di situ ada elat, di situ ada hukum. Hukumnya apa? Haram. Elatnya apa? Lain. Kita pakai munasib untuk mengetahui ilat tersebut berupa al-iskar yang ada dalam hadis. Nah ini ada sisi keserasian pula antara ilatnya, ainul wasfinya dengan ainul hukminya berupa haram. Bahwa kalau dilanjutkan belum muskirin haramun, bahwa izalatihi lil akli al-matlubi hifdhi munasibul lil hurmah. Nah ini kalau dalam syariat kita untuk menjaga akal itu ada sisi keserasian dengan hukum haram tersebut. Kemudian takrif ini pula itu menjelaskan tentang antara ainul wasfi dan ainul hukminya ini harus selamat dari qawadir. Qawadir itu apa? Qawadir itu ialah hal-hal yang dapat merusak suatu perkara atau wasfu tersebut untuk tidak menjadi ilah. Itu namanya qawadir. Metode yang digunakan ini dalam munasabah ini itu namanya takhrijul ma'na. Nama lain dari munasabah itu ialah ikholah. Kenapa kok dinamakan ikholah? Dikarenakan sunniyat munasibatul wasfi bil ikholah li anna biha yukholu ay yudhonu annal wasfa illatun. Lain dinamakan juga dengan ikholah. Munasabah itu nama lainnya ikholah. Ikholah itu apa? Yaitu kita menyangka adanya wasfu tersebut itu ialah elat. Makanya di awal tadi sudah saya terangkan kalau wasfu itu bahasa enaknya ialah elat. Makanya ketika kita melihat dalam redaksi nas, entah itu Al-Quran, hadis, kok terdapat wasfu yang mula amah, berarti ini masalihul ilat yang ke-5 berupa munasib. Kemudian setelah kita lihat munasib, klasifikasi dari munasib itu ada berapa? Kalau kita klasifikasikan, kalau kita kelompokkan pembagiannya itu ada 4. Ada kalanya munasib muasir. Tadi yang saya jelaskan itu munasib muasir. Ada kalanya munasib mulai. Ada kalanya munasib mulgho, ada kalanya munasib mursal. Lain. Setelah kita pahami munasib muasir tadi, yaitu apa namanya?
adanya sisi keserasian fi ainil wasfi, ainul wasfi fi ainil hukmi. Kemudian kita bahas munasib mulaim. Munasib mulaim itu tidak berdasarkan nas atau ijma. Dalam artian bagaimana? Dalam artian adanya wasfu tersebut itu muwafaqah li tartibil hukmi. Dalam artian dalam runtutannya wasfunya ini mengikuti hukum. Wasfu mengikuti hukum, itu mulaim. Sama dalam mulaim pula itu ada beberapa pembagian. Ada yang ainul wasfi fi jinsil hukmi. Insya Allah itu ada 3. Pembagiannya itu ada 3. Kemudian ada munasib mulgha. Munasib mulgha itu tidak mengiktibar dari yang namanya nas dan ijma. Maka ini namanya munasib mulgha. Atau kalau dalam jamul jawami'nya wa illam yuktabar al munasibu fa in dala ad-dalilu ala ilghaihi fala yu'allalu bihi kama fi muwaqi'atil mulk fa inna halahu yunasibu at-takfira ibtida'an bisawm liyar tadiku bihi dunal ittaqi idh yasbulu alaihi badrul mali fi syahwatil farji. Nah ini munasib mulgha itu ialah ketika di situ tidak mengiktibar entah nas, ijma atau keserasian pada hukum seperti hanya munasib mulaim tadi. Nah, ketika tidak sesuai dengan hal tersebut, maka itu namanya munasib mulgha. Karena adanya suatu dalil yang mengatakan hal ini harus diilgha atau tidak dipakai. Nah itu. Maka bagaimana konsekuensinya menggunakan munasib mulgha? Kalau jawaban dari jamul jawami'ah ya fala yu'allalu bihi. Kita tidak boleh menggunakan ilat, menggunakan munasib mulgha. Kalau di sini dicontohkan seperti hanya Yahya bin Yahya itu memberikan hukum kepada raja. Ketika seorang raja tersebut itu menjimat istrinya di bulan Ramadan di siang hari. Nah ini kan kalau membayar kafarat itu kan harus tartib, ala tartib, bukan mukhayyar ya. Jadi dia harus tak atau memerdekakan budak dulu. Kemudian dia harus memberikan makan. Kemudian kalau tidak mampu lagi bisa puasa. Nah ini Yahya bin Yahya menghukumi raja ini langsung lompat step. Dia tidak mulai dari awal berubah memerdekakan budak. Kenapa? Kalau beliau itu mengatakan karena ilyashulu alaihi badrul mal. Karena raja itu ketika dia menyerahkan harta ini sangat mudah. Kan dia kaya. Jadi dia kalau menyerahkan harta ini ya los-losan. Sehingga dia itu akan mudah untuk melakukan jima di bulan Ramadan. Nah itu. Sehingga raja ini tidak akan merasa jera dengan hukuman syariat. Akhirnya Yahya bin Yahya menghukuminya dengan langsung lompat step, yaitu saum Ramadan. Kafaratnya berupa saum 2 bulan itu. Kemudian, nah ini pembahasan kita. Kita kembali lagi kepada kaidah dalam Mukhtasar Al-La'i itu kan disebutkan la yu'malu
bima dunna illa ayyatabiro illa ayyakuma dalilun khosun ala itibarihi. Nah ini masuk dalam munasib mursal. Kan awalnya itu tadi munasib munasib ulgho, kita sudah tahu semuanya, sudah saya sebutkan tarifnya tadi. Akhirnya kita pembahasan munasib mursal. Kalau dalam jamul jawame wa illa, nah ini ay wa illam yadulla ad-dalilu ala ilghaihi kama lam yadulla ala itibarihi fahuwa al-mursal. Nah, ini namanya mursal. Ketika tidak ada dalil untuk kita tidak boleh memakai ala ilgho dan juga tidak ada dalil ala itibarihi, jadi tidak di ilgho juga tidak di itibar, tidak dianggap. Nah ini namanya munasib mursal. Liirsalihi ayyitlaqihi amma yadullu ala itibarihi aw ilghaihi wa yu'abbaru anhu bil masalih al mursala wa bil istislah. Nah, munasib mursal itu dinamakan dengan mursal karena dia itu telah diirsal. Irsal itu dilepaskan, gak diitibar juga gak diilgho. Wa yu'abbaru anhu bil masalih al mursala. Nama lain dari munasib mursal itu ialah masalih mursalah. Nah ini sering kita bahas, masalih mursalah. Masalih mursalah itu adanya silang pendapat. Nah ini waqad qabilahu al-Imam Malik mutlaqan ri'ayatan lil maslahat hatta jawaza darbal muttahim bisa liukiro. Lain kalau Imam Malik itu mazhab Imam Malik ini menerima waqad qabilahu al-Imam Malik mutlaqan. Imam Malik itu menerima masalah mursal ini secara mutlak. Kenapa kok beliau itu menerima masalah ini secara mutlak? Karena ri'ayatan lil maslahat. Karena beliau itu menjaga dari maslahat. Kan begini, maslahat ini muncul dari mana? Nah, maslahat itu muncul ya dari ilat itu sendiri. Kan disebutkan juga dalam jamul jawami wa min syurutil ilhaqi biha ay bisa babil ilat istimaluha ala hikmatin tab'asu al-mukallaf alal imtisali wa tasluhu syahidan li'inatotil hukmi bil ilat kahifdin nusfus fa'inahu hikmatun tarattaba wujubal qisasi ala illatihi minal qatli al amdi. Baik. Akhirnya kita membahas mengenai tentang ri'ayatan lil maslahat. Syarat termasuk dari syarat untuk kita itu ilhaq ilat. Ilat itu harus mencakup pada hikmah. Ya. Harus mencakup pada hikmah. Nah ini termasuk dari hikmah itu ialah maslahat. Adanya maslahat tersebut. Nah, maslahat ini yang mana dipilih oleh Imam Malik untuk beliau menerima masalah mursalah atau munasib mursal secara mutlak. Furu'iyahnya apa? Furu'iyahnya kalau di sini
beliau itu memperbolehkan untuk memukul orang yang disangka mencuri. Jadi ada seorang syarih pencuri, kemudian dipukul. Nah ini, kemudian dipukul supaya dia mengaku. Nah ini kalau menurut Imam Malik tidak apa-apa. Kenapa? Karena riayatan lil maslahat. Karena di situ adanya suatu maslahat, sehingga akhirnya memukul orang yang mencuri itu legal. Beda kalau Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu nggak boleh. Beliau itu tidak mengiktibar masalah musalah. Masalah musalah menurut beliau itu tidak boleh. Beliau tidak mengiktibarnya. Kenapa? Ya lagi-lagi akhirnya kita merujuk pada Mukhtasar Ala'i yang tadi ditanyakan. Kan tadi pertanyaannya kan layumalu bimadunna. Nah ini layumalu bimadunna ini indah Syafi'iyah. Kalau indah Malikiyah boleh. Yaitu tadi teorinya nasib mursal atau masoleh mursal. Layumalu bimadunna, kalau di sini diterapkan bahwasanya hal ini ialah pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Malik diperbolehkan. Dalam Hasyiah Athar itu kan disebutkan qala al-Imam al-Ghazali fa in qila mal farqu baina madhhabikum wa madhhabi Malik radhiyallahu anhu haitsu intaha al-amru bihi fi ittiba'il masalih ila qatl fi ta'zir wa darbi bi mujarradit tuhmah. Ya, itu. Kemudian Kurna dijawab sama Imam Ghazali, al-farqu bainana annana intahabna li aswin adhimin lam yaktaris malikun bihi wa huwa ana qadimna ijma' sahabat ala qadiyatil maslahat wa kullu maslahatin naqlam alal qatli wuku'aha zaman sahabat radhiyallahu anhu. Dalam artian bagaimana? Karena di situ Imam Ghazali itu memberikan suatu pertanyaan. Apa bedanya mazhab kita dan mazhab Imam Malik ketika sama-sama mengikuti berhentinya suatu perkara itu mengikuti pada masoleh, dalam masalah takzir, dalam masalah dorbi dan qatl dan sebagainya. Kemudian dijawab, ya kalau mazhab Syafi'iyah itu lebih mengedepankan kepada nas, kepada ijma'. Makanya dalam takrif munasib tadi dijelaskan bahwasanya di situ memang ada silang pendapat. Memang saya akui di situ memang adanya silang pendapat antara ulama dalam mentakrif munasib tadi. Makanya dalam pembahasan ini ulama mazhab Syafi'iyah itu tidak mengiktibar masalah. Dalam artian bagaimana? Mendahulukan nas, mendahulukan ijma' daripada maslahat. Nah, ketika sudah mendahulukan ijma', nas, maslahat, maka di situ baru mengiktibar maslahat. Jadi maslahat ini urutannya setelah adanya nas dan ijma'. Nah, kemudian begini, kalau dalam makomnya itu begini. Tartibu hukmihi ala waqfi walau lil jinsi fil jinsi mulai man ro'a au sabat al ilgha fala yu'allalu bihi wa illam yasbuta fil mursal wa malikun
yang baru hadza mutlaqan wa tul juwaini kada ayyuwa apa. Nah ini ada yang seluruh. Ulama Syafi'iyah itu juga ada yang hampir selaras dengan pendapat Imam Malik dalam masalah mursal. Siapa beliau? Yaitu Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Imamul Haramain ini beliau hampir menyocoki kepada pendapat Imam Malik. Akan tetapi beliau itu tidak mentah-mentah selaras dengan pendapat Imam Malik. Bahkan dalam kitab Al-Burhannya beliau itu menegaskan kalau beliau tidak mencocoki pendapat Imam Malik atau menentang beliau. Nah, kalau kita lihat pula dalam munasib ini sangat berkaitan erat dengan maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i itu kan ada 5. Nah ini. Maqasidus syar'i itu ada 5. Yang pertama ialah hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasl, sama hifdzun main. Nah itu sangat berkaitan erat dengan maslahat. Maslahat nanti akhirnya ada korelasinya dengan maqasidus syar'i. Karena masalah itu sangat berkaitan erat itu. Buktinya apa? Kalau hifdzuddin disyariatkan jihad, kita harus menjaga agama, membunuh orang yang murtad. Kemudian hifdzun nafas, kita boleh untuk membunuh, adanya hukum qisas. Kemudian hifdzul akal, kita boleh mabuk, kita itu harus menjaga akal, kita boleh untuk mabuk. Kemudian hifdzun nasl, menjaga anak turun. Nah ini makanya disyariatkan tidak diperbolehkan zina. Bagi orang zina akan mendapatkan hadduz zina. Kemudian hifdzul mal, nah ini berkaitan dengan hadduz sariqah. Nah makanya dalam pembahasan munasib ini kalau tidak dipahami secara rinci, ini takut adanya ittiham. Makanya ini pembahasan yang sangat urgent, pembahasan yang sangat penting. Karena dari munasib ini muncul beberapa kasus yang sangat banyak sekali. Ya seperti hanya tadi maslahat, musalah, kemudian seperti hanya maqasidus syar'i dan lain sebagainya. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.